Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Maria Channel di sini. Untuk di video kali ini ya, Maria Channel akan menanggapi dari hujatan ya, dari fitnahan pengikut umat ajaran Paulus ya, yang mana ajaran Paulus ini Tuhannya dan cara beribadahnya berbeda dengan ajaran Yesus dan ajaran Nabi Musa ya. Jadi berbeda sekali dengan ajaran Yahudi dan Nasrani mereka ini. Jadi hujatan mereka ini kembali dia dilakukan oleh MKC ya, Pak Kece Kucluk ini, yang mengatakan bahwa rukun Islam itu tidak ada di Al-Quran dalilnya atau dasarnya. Nah itu nanti kita jawab ya. Kemudian dia juga mencoba mengkorelasikan dengan kitab buku Safinah Najah ya, kitab kuning, yang mana kitab kuning itu kitab dasar yang termuat juga di dalamnya itu ada rukun Islam ya. Yang sebenarnya rukun Islam yang diambil dari kitab kuning itu sumbernya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi namanya orang kafir ya, pengikut Paulus ini mencoba saja dia menggoreng-goreng itu. Mari kita simak ya sebelumnya. Go. Lalu yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat nih, zakat. Iya betul. Yang keempat puasa. Oke, saudara-saudaraku yang beriman ya, itu tadi Pak Kece mencoba untuk mendatangi kitab Safinah Najah ya, kitab kuning namanya. Yang mana kitab itu yang memuat hasil atau sumbernya berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang memudahkan ya, memudahkan umat Islam, terutama anak-anak ya, tingkatan dasar ya. Biasanya itu tingkatan dasar sekali, rukun iman, rukun Islam dipelajari agar memudahkan ya dengan adanya kitab kuning tersebut yang dipakai di kalangan pesantren. Nah itu tingkat dasar sekali, sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya saja dia membantu dari ribuan hadis dari Al-Quran yang sangat banyak itu, memudahkan anak-anak apabila dibuatkan buku yang difokuskan ke satu tema untuk pelajaran anak-anak, nanti kembali ke tema lain tentang puasa, tentang zakat, dan tata cara ibadah yang lain. Jadi buku Safinah Najah itu berguna sekali untuk anak-anak agar lebih ringkas ya pedomannya, daripada Al-Quran dan Hadis yang sangat luas. Itu nanti sangat panjang sekali, dia terlalu melebar, temanya terlalu fokusnya sangat banyak. Jadi gunanya kitab itu untuk membantu anak-anak ya, biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya, mereka ini berbicara. Nah, ini yang kelima ini haji. Nah, ini haji. Nah, haji. Jadi yang ada di kitab ini tidak mungkin ada di Al-Quran. Ya, karena ini Muhammad ini nabinya kitab kuning, bukan nabinya Al-Quran. Oke, nah sahabat-sahabatku yang beriman ya, itu tadi hujatan dan fitnahan dari umat pengikut Paulus ini kepada ajaran Islam ya. Poin yang pertama, dia tadi mengatakan Muhammad itu sumbernya mengambil kitab kuning. Kan aneh, Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum kitab kuning itu ada. Jadi kitab kuning itu baru-baru saja dibuat. Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum kitab kuning ribuan tahun. Jadi hujatan si Kucluk ini ya terbantahkan, itu yang pertama. Terus fungsinya kitab kuning apa? Kitab kuning itu untuk membantu muslimin ya, terutama anak-anak tingkat dasar itu, dalam memfokuskan bahasan-bahasan topik di dalam Al-Quran itu, terutama dalam peribadatan, tata cara ibadah, cara-cara hal-hal yang bersikap teknis, agar lebih fokus ya. Makanya dibuatkanlah buku yang merangkum berbagai topik bahasan yang sumbernya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebenarnya materi yang lain, buku-buku yang lain banyak, fikih sunnah sebenarnya juga ada, Al-Um itu ada. Jadi banyak sekali buku-buku yang digunakan untuk mengembangkan agar penguasaan dasar-dasar hukum yang di dalam Al-Quran itu bisa terkontrol, terpelajari, dan teramalkan ya, dalam posisi seperti itu saja tingkatan buku-buku itu. Jadi apakah kitab kuning itu
menyamai Al-Quran ya, tidak. Itu sebenarnya dasar sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis ya. Hanya saja namanya pakai C kucluk ini ya, dia mencoba untuk memfitnah itu ya. Yang kemudian dia juga mengatakan rukun Islam itu tidak ada di Al-Quran. Nah itu akan terbantahkan kembali. Sebentar lagi Madia akan bacakan itu sumber rukun-rukun Islam itu yang dari awal ya. Sudah ada semua ya, kemudian dia fitnah kembali, tidak ada katanya di Al-Quran rukun Islam, yang ada di kitab kuning. Nah itu terbantahkan. Ini nanti Madia bacakannya semua dasar-dasarnya, sumber rukun Islam itu semua ada termuat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, kita langsung saja ya menyimak apa saja yang dalil-dalilnya, dasar-dasarnya dalam rukun Islam itu di Al-Quran. Oke, go. Baiklah, sebelum Madia bacakan ya dalil-dalil rukun Islam itu di dalam Al-Quran, termuat di Al-Quran, sebagai keseimbangan ya pakai C, Anda telah mendatangi ayat Al-Quran, telah berbicara tentang menghujat kitab kuning ya, yang termuat, yang dikarang oleh umat Islam. Anda sendiri sebenarnya lupa kalau Anda menghujat kitab kuning yang sumbernya itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Anda lupa diri, banyak sekali ya Bang Kece, lagu-lagu, kitab, buku-buku, nyanyian, itu sumbernya dari mana Pak Kece? Kalau memang Anda menghujat kitab kuning dalam umat Islam, Anda sama saja Anda menghujat kitab, buku-buku dalam literatur Anda sendiri. Lagu-lagu, nyanyian-nyanyian itu sudah cukup banyak ya yang di dalam itu Pak Kece. Jadi dalam hal ini Anda lupa diri, lupa daratannya. Banyak buku-buku yang literaturnya itu bila Anda menghujat kitab kuning, memfitnah segala macam, Anda lupa diri karena buku-buku nyanyian, kitab-kitab yang dia tampilkan di sini, kitab-kitabnya ini Anda secara tidak langsung menghujat ini karena ini sumbernya dari mana gitu loh. Di Bible apa ada, di Alkitab apa ada sumber nyanyi-nyanyi karangan-karangan seperti ini. Nah, ini sebagai pelajaran buat Anda Pak Kece ya. Oke, kita lanjut kembali. Baiklah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, Madia akan bacakan dulu ini dalil atau dasar rukun Islam ya di dalam Al-Quran, agar tidak ada lagi dari penghujat ya, dari apologet-apologet pengikut Paulus ini yang mencoba untuk menggoreng-goreng masalah rukun dan dalil rukun Islam itu di Al-Quran ada apa tidak ya. Ini mari dibacakan dengan lengkap ya. Yang pertama yaitu syahadatain di dalam Al-Quran. Syahadatain dalilnya di dalam Quran surah Al-Hujurat ya, ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, dalam kurung beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, ini dalil atau dasar rukun Islam yang pertama yaitu syahadatain di dalam Al-Quran. Oke, kita lanjut kembali ya. Adapun rukun Islam yang kedua yaitu mengerjakan sholat ya. Perintah sholat ini dalilnya dalam Al-Baqarah ya, ayat 45 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin.
jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Ini cukup jelas ya. Ini dasarnya dalilnya di dalam Al-Quran tentang perintah sholat atau rukun Islam yang kedua. Oke, kita lanjut kembali rukun Islam yang ketiga, yaitu dalilnya tentang berpuasa ya. Dasarnya tentang berpuasa di Al-Quran. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini dalil atau dasar di dalam Al-Quran rukun Islam ya yang ketiga tentang perintah berpuasa ya. Jadi sudah cukup jelas, termuat juga di dalam Al-Quran dalilnya, dasarnya ada di dalam ayat suci Al-Quran. Kita lanjut ke rukun Islam yang keempat, yaitu menunaikan zakat ya, perintah zakat. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Ya, ini cukup jelas ya. Ini dalil tentang perintah zakat ya, perintah zakat. Nah, kemudian kita menginjak lagi dalil yang terakhir, yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji bagi yang mampu ya. Mari kita simak lagi ya. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul adzim. Padanya terdapat tanda-tanda nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Shadaqallahul azim. Nah ini ya saudara-saudaraku, dasar atau dalil rukun Islam ibadah haji bagi yang mampu ya. Jadi semua sudah cukup lengkap ya, dari rukun Islam yang pertama sampai yang terakhir, semua termuat dan ada di dalam Al-Quran ya, agar cukup jelas apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan tidak ada rukun Islam di Al-Quran, itu omong kosong ya, tidak berdasar. Dan ternyata bisa dibuktikan, Madia sudah buktikan bahwa rukun Islam itu semua dasar dalilnya ada di dalam Al-Quran. Ibadah dalam Islam itu ternyata ada semua di dalam Al-Quran dalil dasarnya. Nah yang seperti Madia bacakan ya. Oke, saya kira untuk menjelaskan masalah rukun Islam untuk dalam literatur dalilnya, kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan yang selanjutnya, tapi cukup jelas dasarnya dan dalilnya untuk hal ini tidak bisa terbantahkan lagi. Kurang lebihnya Madia mohon maaf ya bila ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak berkenan dalam hal ini. Oke, untuk itu Madia akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.